Om Swastiastu, salam harmoni. Pada presentasi kali ini kami akan membahas limit di tak hingga limit tak hingga. Baik, sebelum memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri. Mulai dari saya, I Gusti Puturangga Aditya Putra dengan NIM 22151001. Perkenalkan, nama saya Gabriel Purba dengan NIM 221511044. Perkenalkan, nama saya Victor Brian Pasaribu dengan NIM 2215 10 10 18. Definisi limit ketika X menuju tak hingga. Semisal F terdefinisi pada C, tak hingga untuk suatu bilangan C, kita katakan bahwa limit X mendekati tak hingga sama dengan Fx sama dengan L jika untuk masing-masing delta lebih dari 0 terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian rupa. Jadi hasilnya merupakan X lebih besar daripada M dalam artian Fx kurang L lebih kecil daripada delta. Limit ketika X mendekati minus tak hingga. Semisal F terdefinisi pada limit tak hingga, C, untuk suatu bilangan C, kita katakan bahwa limit X mendekati tak hingga Fx sama dengan L. Jika untuk masing-masing delta sama dengan lebih besar daripada 0, terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian rupa. X lebih kecil daripada M, Fx kurang L kurang dari delta. Nah, di contoh nomor 1 ini adalah yang paling penting karena ini adalah konsep kenapa suatu konstanta dibagi bilangan yang mendekati tak hingga sama dengan 0. Konsep ini kita harus melakukan analisis pendahuluan terlebih dahulu, di mana dari bentuk 1 per X pangkat K ini adalah Fx-nya, 0 ini adalah L, bentuk ini sama dengan 1 per X pangkat K. Dan kita tahu bahwa 1 per X pangkat K itu kurang dari 1 per M pangkat K. Karena dari yang sebelumnya kita tahu bahwa, nah, X lebih besar dari M kan. Tapi di sini karena dia 1 per, akhirnya jadi kebalikannya. Menjadinya lebih kecil. Dan kita tahu bahwa 1 per M pangkat K dari analisis pendahuluan ini, dia akan menjadi epsilon. Berikutnya limit barisan. Limit barisan ini gampangnya sih sebenarnya limit Fx biasa, bedanya domain X-nya itu dia itu adalah bilangan asli. Dan dia itu nantinya memiliki ciri-ciri soalnya itu penyebut dan pembilangnya itu nilai pangkat variabelnya itu sama. Misalkan bunyinya seperti ini, misalkan AN terdefinisi untuk semua bilangan asli yang lebih besar daripada atau sama dengan suatu bilangan C. Kita katakan bahwa limit N mendekati tak hingga dari AN sama dengan L. Jika untuk masing-masing epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian rupa sehingga N lebih besar dari M mengakibatkan jarak AN ke L kurang dari epsilon. Nah, berikut ini adalah contohnya. Semisal ada limit akar dari N plus 1 per N plus 2. Bentuk ini bisa kita rubah, akar ini menjadi pangkat setengah, yang seperti kita tahu. Lalu kita membagi setiap ruasnya dengan N pangkat tertinggi, yaitu N pangkat 1 kan. Sehingga akan menjadi 1 ditambah 1 per N dibagi 1 ditambah 2 per N. Seperti yang kita tahu dari konsep sebelumnya, bahwa suatu konstanta yang dibagi oleh bilangan yang mendekati tak hingga, dia akan menjadi 0. Sehingga bentuknya menjadi 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0. Pangkatkan setengah. Nah, bentuk ini adalah akar 1. Akar 1 diakarkan sama dengan 1.
Definisi limit tak hingga. Kita katakan bahwa limit X mendekati C positif, Fx sama dengan tak hingga jika untuk masing-masing bilangan positif M berpadanan dengan epsilon lebih dari 0. Demikian rupa sehingga 0 lebih kecil dari X min C lebih kecil daripada epsilon menuju Fx lebih besar daripada M. Dalam perkataan lain, Fx dapat dibuat sebesar yang kita inginkan atau lebih besar daripada sebarang M yang kita pilih dengan mengambil X cukup dekat tetapi di kanan C. Terdapat definisi-definisi yang berpadanan dari limit X mendekati C kanan, Fx sama dengan negatif tak terhingga, limit X menuju tak terhingga, Fx sama dengan tak terhingga, limit X mendekati C kiri, Fx sama dengan tak terhingga, limit X menuju tak terhingga, Fx sama dengan negatif tak terhingga, limit X mendekati C kiri, Fx sama dengan negatif tak terhingga, limit X mendekati negatif tak terhingga, Fx sama dengan tak terhingga, limit X mendekati negatif tak terhingga, Fx sama dengan tak terhingga. Oke, soal pertama, latihan soalnya. Untuk soal pertama itu limit theta mendekati tak terhingga, pi theta pangkat 5 dibagi theta pangkat 5 dikurang 5 kali theta pangkat 4. Sama-sama dibagi theta pangkat 5 menghasil sehingga menjadi theta pi per 1 per 5 per theta. 5 per theta sama 0 sehingga jawabannya pi. Soal kedua, limit X menuju tak hingga 2x kuadrat 4x kuadrat sama dengan 2x kuadrat per x kuadrat dibagi 4x kuadrat per x kuadrat sama dengan 2 per 4 sama dengan setengah. Baik, untuk soal selanjutnya, limit X mendekati tak hingga 3x akar 3 3x akar X pangkat 3 tambah 3 per akar 2 kali 3 pangkat X. X pangkat 3. Jadi limit tak terhingga disederhanakan jadi 3x 3 per 2 plus 3x per akar 2 kali 3 per 2. Sama dengan limit X tak terhingga 3 plus 3 per pangkat X per 2 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Selanjutnya, limit 3x per 2 sama dengan limit X mendekati tak hingga 3x per X pangkat 2 disederhanakan. Diambil pangkat tertingginya yaitu akar 2, jadinya 3x per pangkat 2 per X pangkat 2 per X pangkat 2. Lalu disederhanakan menjadi 3x per X kali X, dicoret jadinya 3x, 3 per X, lalu 2x pangkat 2 per X pangkat 2 jadi X kali X, disederhanakan jadinya 1. Lalu menggunakan teorema kemarin, teorema 7, limit X mendekati tak hingga 3 per X per limit X mendekati tak hingga sama dengan 1. Jadi, limit X mendekati tak hingga sama dengan 3 per X. Disubstitusi menjadi 3 per tak terhingga sama dengan 0. Baik, pada soal yang pertama, ada limit di mana X mendekati tak hingga, limitnya yaitu X tambah 1 dibagi 2 tambah X kuadrat. Lalu kita jawab, bentuk ini bisa kita rubah dengan kedua ruasnya kita bagi dengan pangkat tertinggi, yaitu X kuadrat di sini. Sehingga nantinya bentuknya akan menjadi X dibagi X kuadrat, ditambah 1 per X kuadrat, dibagi 2 dibagi X kuadrat, ditambah X kuadrat dibagi X kuadrat. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita substitusikan X menjadi tak hingga. Setelah itu, kita menggunakan konsep sebelumnya yang tadi kita bahas. Suatu konstanta yang dibagi
nilai yang mendekati tahingga, dia akan menjadi 0. Sehingga nanti jadi 0 tambah 0 dibagi 0 tambah 1. Atau disederhanakan menjadi 0 dibagi 1, yaitu 0. Nah, soal berikutnya, limit X mendekati tahingga. Dari akar X kuadrat ditambah X ditambah 3 dibagi X min 1 dikali dengan X plus 1. Di sini kita akan menyatukan X min 1, X plus 1 menjadi X kuadrat min 1. Nah, dari bentuk ini seperti sebelumnya, kita akan membagi dia dengan X pangkat tertinggi. X pangkat tertinggi di sini adalah X kuadrat. X kuadrat dibagi X kuadrat menjadi 1. X dibagi X kuadrat jadi 1/X. 3 dibagi X kuadrat jadi 3X kuadrat. 3 dibagi X kuadrat. X kuadrat dibagi X kuadrat 1. Dan 1 dibagi X kuadrat menjadi 1/X kuadrat. Nah, seperti yang sebelumnya, bentuk dari konstanta dibagi bilangan yang mendekati tahingga akan menjadi 0. Sehingga nantinya 1 ditambah 1/X itu 0, 2/X kuadrat itu 0. Jadinya atasnya 1 dibagi dengan 1 min 1/X kuadrat itu 0 juga, karena dia dibagi tahingga satunya. Jadinya ntar 1/1 di dalam akar, yaitu menjadi akar 1, dan akar 1 itu sendiri adalah 1. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Masih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.